Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video YouTube channel aku dengan aku sendiri Siti Andelia Wulandari dengan nomor NPM 22412041 dari kelas AKT 22A. Nah, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu isu-isu kepemilikan konsolidasi. Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, dalam konteks konsolidasi, isu kepemilikan konsolidasi ini merajuk pada kompleksitas yang terkait dengan cara perusahaan induk memiliki kepemilikan atas perusahaan anak. Nah, kepemilikan ini bisa berupa kepemilikan langsung atau tidak langsung. Nah, di sini kepemilikan langsung ini berarti bahwa perusahaan induk memiliki kepemilikan penuh atas perusahaan anak, yang berarti mereka memiliki kepemilikan mayoritas atau 100% dari saham perusahaan anak. Nah, dalam kasus ini, perusahaan induk memiliki kontrol penuh atas operasional dan keputusan strategis perusahaan anak. Nah, sedangkan kepemilikan tidak langsung ini berarti bahwa perusahaan induk memiliki kepemilikan atas perusahaan anak melalui investasi dalam perusahaan lain yang pada gilirannya memiliki kepemilikan penuh atas perusahaan anak. Nah, dalam kasus ini, perusahaan induk tidak memiliki kontrol langsung atas operasional dan keputusan strategis perusahaan anak. Nah, selanjutnya ada kompleksitas proses konsolidasi. Nah, kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terkait dengan cara perusahaan induk menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan anak yang memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung. Nah, dalam kasus ini, kepemilikan langsung laporan keuangan perusahaan anak dapat dikonsolidasi secara langsung ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. Namun dalam kasus kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk perlu menyesuaikan laporan keuangan perusahaan anak yang mereka miliki melalui investasi, yang bisa mencakup penyesuaian untuk laba dan dividen per akuisisi, serta penyesuaian untuk aset dan liabilitas perusahaan anak. Nah, proses ini menunjukkan kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena perusahaan induk harus mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk tingkat kepemilikan, struktur kepemilikan, dan cara perusahaan anak dikelola dan dioperasikan. Nah, hal ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang akuntansi dan manajemen keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan konsolidasi secara keseluruhan. Nah, ini memberikan gambaran yang akurat dan transparansi kepada pemakai pihak eksternal. Selanjutnya, urutan konsolidasi. Pertama, mengkonsolidasi anak perusahaan. Nah, jika terdapat beberapa tingkat kepemilikan. Nah, langkah pertama dalam proses konsolidasi adalah mengkonsolidasi anak perusahaan yang paling bawah atau yang paling jauh dengan perusahaan di tingkat berikutnya. Nah, urutan ini terus berlanjut sepanjang struktur kepemilikan sampai anak perusahaan yang langsung dimiliki oleh induk perusahaan. Di sini, laba dialokasikan antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali dari perusahaan pada setiap tingkatan. Dampak dan pentingnya isu kepemilikan konsolidasi. Di sini, isu kepemilikan konsolidasi memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan sangat penting karena mereka ini mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata pemakai eksternal seperti investor, kreditur, dan pemegang saham. Nah, di sini transparansi dalam pelaporan keuangan ini merajuk pada sejauh mana informasi yang disajikan oleh perusahaan dapat dipahami oleh pemakai eksternal. Nah, isu kepemilikan konsolidasi dapat mempengaruhi transparansi dalam laporan keuangan karena perusahaan induk harus menyusun laporan yang mencakup informasi dari perusahaan anak yang memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung. Sehingga hal ini akan memerlukan penyesuaian dan interpretasi yang cermat dari data keuangan perusahaan anak. Nah,
yang dapat menambah kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan ini. Pertama, akurasi. Akurasi dalam pelaporan keuangan merujuk pada sejauh mana informasi yang disajikan oleh perusahaan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara akurat. Nah, sedangkan isu kepemilikan konsolidasi dapat mempengaruhi akurasi dalam pelaporan keuangan karena perusahaan induk harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan konsolidasi secara keseluruhan. Nah, ini termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, hal ini memerlukan penyesuaian konsolidasi yang cermat untuk memastikan bahwa nilai tercatat ekuitas perusahaan anak mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat akuisisi terjadi. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.